Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya satu prinsip yang menarik banget nih. Dari buku legendaris The Pragmatic Programmer. Judulnya, Jangan Melampaui Lampu Depan Anda. Nah, sumber kita ini kutipan langsung dari topik 27 di buku itu. Misinya, kita mau bedah analogi keren ini, kita lihat gimana Anda bisa pakai ini, apalagi kalau Anda sering ngerasa, aduh, pusing banget sama rencana jangka panjang yang rumit. Oke deh, mari kita bongkar bareng-bareng ya. Iya, analogi ini tuh intisari dari pendekatan pragmatis. Maksudnya yang praktis, yang fokus ke hasil nyata gitu. Terutama pas kita ngadepin masa depan yang ya kita nggak tahu pasti kan. Ini relevan banget di dunia software, tapi idenya sebenarnya bisa lebih luas lagi. Ini tentang gimana kita tetap maju walau pandangan ke depan itu terbatas, kadang kabur gitu. Oke, jadi inti prinsipnya tadi, jangan melampaui lampu depan Anda. Coba deh Anda bayangin lagi nyetir mobil malam-malam, jalannya gelap, nggak ada lampu jalan. Anda kan cuma bisa lihat sejauh lampu depan mobil Anda nyorot ya kan? Nggak mungkin kelihatan jelas itu tikungan tajam 1 kilometer di depan sana. Persis, dan lampu depan itu ada batasannya. Namanya jarak lempar, atau throw distance kalau istilahnya. Ini batas pandangan jelas yang ya secara fisik memang segitu kemampuan lampu mobilnya melempar cahaya. Nah, jarak inilah yang ngasih kita waktu buat bereaksi, ngerem atau menghindar atau belok. Yang menarik di sini tuh, gimana keterbatasan fisik ini jadi metafora yang kuat banget buat perencanaan. Fisik kita ke depan juga punya jarak lempar. Semakin jauh kita coba lihat, ya semakin kabur, semakin banyak nebaknya. Oke, ngerti. Jadi kalau pandangan kita terbatas kayak gitu, terus gimana caranya biar maju tapi nggak nabrak? Nah, ini nih bagian yang sangat menarik menurut saya. Penulisnya ngasih solusi yang kedengerannya simple, tapi dalam banget maknanya. Ambillah langkah-langkah kecil selalu. Kuncinya itu maju sedikit-sedikit, terus berhenti bentar buat lihat hasilnya. Ini namanya umpan balik ya. Abis itu baru kita sesuaikan lagi sebelum langkah lagi. Gitu kan? Betul banget. Dan ini ada insight penting yang kadang kelewat. Kemampuan Anda dapat umpan balik itu yang nentuin batas kecepatan aman Anda. Di sumbernya dibilang gini, tingkat umpan balik adalah batas maksimum kecepatan Anda. Artinya, kalau Anda coba gerak lebih cepat dari siklus feedback Anda, itu sama aja kayak ngebut malam-malam tapi lampunya cuma nyorot dekat. Risikonya gede banget. Bisa nabrak masalah yang nggak kelihatan atau malah salah jalan karena nggak sempat lihat kondisi sebenarnya. Wah, itu langsung nyambung ke pertanyaan penting lain ya. Kalau pakai prinsip lampu depan ini, kapan sih sebuah rencana atau tugas itu dianggap kejauhan atau kegedean? Sumbernya ngasih panduan nih, katanya, ya pas tugas itu nuntut Anda bikin prediksi detail yang udah di luar jangkauan lampu depan Anda sekarang. Mungkin lebih dari, katakanlah, 1 atau 2 langkah ke depan. Dalam konteks proyek, ya mungkin beberapa jam atau beberapa hari aja gitu. Artinya, kita harus hati-hati sama yang namanya spekulasi berlebihan. Contoh konkret dari sumbernya nih, yang perlu dihindari itu kayak, coba matok tanggal rilis final berbulan-bulan ke depan, padahal belum jelas. Atau ngerancang detail arsitektur buat fitur maintenance di masa depan yang belum tentu juga dibutuhin. Iya, atau nebak-nebak kebutuhan pengguna setahun lagi gimana. Atau bertaruh pakai teknologi baru yang belum jelas nasibnya. Nah, pasti banyak dari kita pernah kejebak di situ ya. Ngerencanain detail banget, ujung-ujungnya nggak relevan lagi. Penting nih buat dipahami kenapa kita perlu hindari spekulasi ini. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya visi jangka panjang loh, bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke fokusin energi kita ke apa yang ada dalam jarak pandang lampu depan kita sekarang. Apa yang bisa kita tahu sekarang, apa yang bisa kita kerjain, kita ukur, terus kita adaptasi sekarang. Pendekatan ini tuh bikin proyek jadi lebih lincah, lebih realistis, nggak rapuh karena kebanyakan asumsi. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan penting ya. Gimana kita nyeimbangin antara visi jangka panjang yang perlu sama keharusan bertindak praktis dalam jarak pandang saat ini? Jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda? Inti dari deep dive kita kali ini, prinsip jangan melampaui lampu depan Anda itu bukan cuma tips manajemen project biasa. Ini lebih kayak cara berpikir. Rencanakan bertahap, pecah jadi langkah kecil yang bisa diukur. Dan yang paling penting, pakai umpan balik itu sebagai lampu Anda buat jalan di tengah ketidakpastian. Ini bisa jadi senjata ampuh banget buat ngurangin rasa kewalahan kalau Anda lagi ngadepin tugas atau tujuan yang rasanya gede banget dan bikin takut. Nah, sebagai penutup nih,
Coba kita tarik lebih jauh lagi. Sumber kita ini kan fokusnya di pengembangan software ya. Tapi coba Anda renungkan deh. Seberapa relevan sih prinsip cuma merencanakan sejauh lampu depan menyinari ini buat keputusan-keputusan besar di hidup pribadi Anda? Misalnya, waktu Anda merencanakan karir, atau mungkin tujuan hidup jangka panjang. Apakah selalu paling bijaksana buat sengaja membatasi pandangan kita cuma ke apa yang jelas sekarang? Atau jangan-jangan ada saatnya di mana sedikit spekulasi jangka panjang yang hati-hati, walaupun berisiko, itu justru diperlukan. Mungkin malah bisa bawa terobosan. Nah, itu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan sendiri. Selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas satu ide inti nih. Dari mana tuh? Dari tip ke-27, buku legendaris The Pragmatic Programmer. Judul tipnya, Jangan Melampaui Lampu Depan Anda. Buku klasik itu ya, penuh kebijaksanaan praktis buat software development. Betul. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini, kita mau bongkar kenapa sih mencoba meramal atau merancang buat masa depan yang jauh, itu seringnya malah nggak oke. Iya. Sering kejebak di situ ya. Iya kan? Lalu kita gali pendekatan alternatifnya yang lebih gesit, lebih adaptif berdasarkan sumber ini, dan ini terus terang relevan banget loh, bahkan di luar coding. Setuju, bisa buat kehidupan sehari-hari juga kayaknya. Bisa jadi. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Jadi, akar masalahnya nih, menurut sumber kita, ya kesia-siaan itu tadi, merancang untuk masa depan yang kita aja nggak tahu bentuknya gimana. Ya, kayak main tebak-tebakan tapi taruhannya besar ya. Nah, alih-alih nebak, nasihat intinya itu bukan cuma soal kode modular biasa, tapi lebih dalam, soal kerendahan hati gitu. Kerendahan hati gimana maksudnya? Mengakui kalau kita tuh nggak tahu masa depan. Itu langkah pragmatis pertama, katanya. Solusi praktisnya, fokus bikin sesuatu yang gampang diganti, replaceable. Tepat sekali. Dan kenapa sih replaceability ini krusial banget? Iya karena itu tadi, perubahan itu keniscayaan. Pasti terjadi, apalagi di software. Pasti banget ya itu. Iya, dan ini bukan konsep ngawang-ngawang loh. Sumber kita ini ngaitinnya langsung ke prinsip desain yang konkret. Ada 3 nih yang penting. Apa aja tuh? Pertama, kohesi. Gampangnya, satu komponen ngerjain satu hal aja tapi benar-benar bagus di hal itu. Kayak pisau koki khusus motong gitu. Oke, jadi nggak kayak pisau Swiss Army yang bisa banyak hal, tapi nggak ada yang maksimal ya? Nah, itu dia. Kalau kohesif, pas mau diganti ya gampang, karena fokusnya jelas. Kedua, pemisahan atau decoupling. Komponen jangan kayak spaghetti, saling ikat erat. Biar kalau satu diubah, yang lain nggak ikutan rusak gitu ya? Betul. Dan ketiga, tanpa pengulangan. DRY, don't repeat yourself. Jangan duplikasi logika atau data di mana-mana. Biar kalau ada update, ngubahnya di satu tempat aja. Gitu kan? Persis. 3 prinsip ini nih yang bikin kemudahan penggantian jadi nyata. Kita kayak bangun pakai Lego, bisa dibongkar pasang, bukan malah memahat dari sebongkah batu gede. Oke, masuk akal. Bangun pakai Lego biar gampang diubah kalau kebutuhan ganti. Tapi kan itu buat perubahan yang mungkin bisa kita antisipasi ya. Iya juga. Nah, sumber ini juga ngasih warning keras soal sesuatu yang lebih liar. Fenomena angsa hitam atau Black Swan. Ya Black Swan Events. Itu kan kejadian langka, dampaknya gede banget, dan katanya hampir nggak mungkin diprediksi. Gimana nih hubungan ketergantungan sama rencana jangka panjang yang kaku, sama kerentanan kita terhadap si angsa hitam ini? Wah, ini poin krusial banget. Kalau kita terlalu pede sama rencana jangka panjang, mikirnya semua bakal lurus-lurus aja. Kayak udah pasti gitu ya? Iya, itu kayak nyetir di kabut tebal tapi lampu dimatiin. Bukan cuma risiko kelewatan tikungan biasa, tapi kita sama sekali nggak siap pas tiba-tiba ada batu gede di depan mata. Wah, ngeri juga ya. Itulah angsa hitam Anda. Rencana kaku kita bakal langsung ambyar karena nggak pernah dirancang buat nahan guncangan kayak gitu. Makanya, adaptasi itu jauh lebih berharga daripada prediksi kaku. Oke, jadi kalau rencana kaku itu rapuh, gimana dong cara praktisnya kita navigasi di tengah ketidakpastian ini? Sumber kita nawarin apa? Jawabannya lugas banget, umpan balik cepat, rapid feedback loops. Wah, ini kedengarannya mirip banget ya sama prinsip-prinsip agile development, siklus pendek, belajar terus-menerus. Persis. Ini lampu depan kita pas nyetir di kabut tadi. Contoh paling gampang di software ya unit tests. Tiap kita ubah kode, langsung dapat feedback. Ada yang rusak nggak? Oke, langsung ketahuan ya kalau ada masalah. Betul.
Atau contoh lain, demo rutin ke pengguna atau stakeholder. Kita cari tahu dari awal, bener nggak sih kita lagi bikin hal yang dibutuhin? Jangan nunggu sampai akhir, ternyata salah total ya. Nah itu intinya ambil langkah kecil-kecil aja yang keukur. Terus sering-sering lihat peta, yaitu feedback tadi. Baru deh sesuaikan arah berdasarkan info nyata terkini, bukan tebakan soal tujuan yang masih jauh di depan. Masuk akal, masuk akal. Jadi feedback cepat ini bukan cuma soal benerin bug kecil ya, tapi lebih ke navigasi proyek secara keseluruhan. Tapi, ada nggak sih kekhawatiran kalau sering berhenti buat dapat feedback malah jadi lambat? Itu persepsi umum sih, tapi argumen di sumber ini justru kebalikannya. Penyesuaian kecil tapi sering, itu justru mencegah pengerjaan ulang besar-besaran nanti. Oh, jadi malah ngirit waktu di belakang ya? Iya, mungkin langkah per langkahnya kerasa sedikit lebih pelan, tapi secara total justru lebih cepat mencapai hasil yang benar. Karena kita minimalisir buang waktu bikin sesuatu yang salah atau udah nggak relevan lagi. Ini soal kecepatan menuju nilai, bukan cuma cepet-cepetan ngetik kode. Oke, paham. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda, pesan utamanya bukan berarti nggak boleh ngerencanain sama sekali ya kan? Bukan itu. Tapi fokus ke perencanaan yang adaptif, konsentrasi ke beberapa langkah ke depan aja, yang kelihatan jelas di sorot lampu depan kita. Jangan mikirin horizon yang masih buram. Betul. Terjebak meramal detil buat masa depan yang nggak pasti. Lakukan. Ambil langkah kecil yang manageable, utamakan dapat feedback secepatnya, dan yang penting bangun sistem yang fleksibel, gampang diubah. Entah itu kode, tim, atau proses kerja ya. Bangun ketahanan, resilience. Dan ketahanan itu kemampuan buat respons perubahan. Akarnya ya di prinsip desain tadi, kohesi, pemisahan, DIY. Oh, jadi itu bukan cuma aturan teknis doang ya? Bukan sekedar itu. Itu fondasi biar kita bisa belok dengan lincah pas lampu depan kita nyorot tikungan nggak terduga, atau perubahan pasar, atau bahkan angsa hitam tadi. Ini soal bangun kapasitas buat bereaksi secara efektif. Mantap. Terima kasih banyak Anda sudah nyimak deep dive kita kali ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh dengan prinsip jangan melampaui lampu depan Anda ini, luangkan waktu sebentar. Pikirin satu area spesifik di kerjaan atau proyek Anda sekarang. Area mana aja ya? Iya, ada nggak sih di mana Anda mungkin tanpa sadar lagi nyetir melebihi jangkauan lampu depan? Ada asumsi soal masa depan yang jadi dasar banget rencana Anda sekarang. Pertanyaan bagus tuh. Terus, coba tanya ke diri sendiri. Perubahan kecil apa ya yang bisa saya lakukan, mungkin mulai minggu ini, biar lebih fokus ke langkah nyata berikutnya yang udah jelas. Dan gimana caranya biar saya bisa dapat feedback lebih cepat buat langkah itu. Coba renungkan itu.